Selamat pagi saudara ya. Seyogyanya saya tuh khotbah tentang Matius 5, sudah masih ingat ya. Dan kita baru sampai kepada berbahagialah orang yang lemah lembut ya. Berbahagia orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Harusnya hari kita bicara tentang berbahagia orang yang lapar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, saya merasa dalam hati saya minggu ini saudara ya, waktu saya lagi berdiam saudara, saya merasa kok dapat sesuatu yang berbeda saudara. Dan saya mau bagikan itu hari ini karena saya merasa bahwa memang itu kelihatannya tuntunannya ke sana dan saya mau belajar taat saudara. Amin saudara. Ya. Jadi hari ini kita keluar sebentar saudara ya, kita akan bahas saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah makanan ampas babi di ruang gereja. Nah, itu dia. Jadi saudara, kita tahu saudara ya, cerita ini mari kita buka di Lukas 15 ayat ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak lelaki. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Ya. Saudara, rata-rata kita fasih ya dengan cerita ini saudara. Ya. Jadi saudara, saya selalu berpikir bahwa anak yang bungsu ini saudara adalah orang Kristen yang terhilang, yang pergi, yang meninggalkan gereja, nggak datang ke gereja lagi untuk waktu yang lama, bahwa mereka, wah sudah ninggalin Tuhan, saya berpikir begitu, saudara. Ya, kemudian mereka pergi ke dunia, saudara ya, dan mereka habiskan saat akhirnya semua mereka jadi miskin, nggak ada uang, dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Itu pikir saya seperti itu, selama ini penafsiran saya seperti itu. Kemudian beberapa hari yang lalu, saudara, Tuhan bilang bahwa enggak, ini bicara anak Tuhan, dan ini bicara di dalam gereja Tuhan. Saudara, jauh itu nggak bicara mengenai jarak. Jauh itu bicara mengenai posisi. Jauh itu mengenai sikap hati. Jadi saudara, ternyata saudara, kita bisa datang ibadah, kita bisa hidup di gereja sampai tua, tetapi kita makan makanan ampas babi. Siapa itu anak itu saudara? Siapa itu bapak? Pertama, bapak itu siapa saudara? Bapak itu bapak di surga. Ya, jelas saudara. Ya, bapak itu punya. Karena kenapa kita tahu dari mana dia itu bapak di surga? Karena dia kasih ke anaknya saudara. Dia kasih anaknya jubah, sepatu dan cincin. Ya, ini bicara kerajaan. Ini bicara mengenai kingdom government. Amin. Karena cincin ini bukan sembarang cincin saudara. Ini cincin otoritas. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi saudara, bapak ini adalah bapak di surga. Dan anak ini siapa saudara? Anak ini kita. Kita adalah anak bapak kita. Ya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Ya. Dan kemudian dia lalu habisin hartanya. Lalu ada orang yang punya babi saudara. Dan dia bilang, saya mau ikut sama peternak babi ini karena saya mau makan ampas babi ini. Saya cuma minta ampasnya aja. Siapa ini babi, saudara? Babi di sini apa, saudara? Ini babi di perjanjian lama, saudara. Saudara nggak boleh makan babinya, saudara. Ya, puji Tuhan kita di perjanjian baru. Di perjanjian lama api nyambar kita pada makan babi. Tapi di sini beda, saudara. Ini totally bicara spiritual. Karena babi itu naturalnya makan makanan yang kotor. Jadi jangan ditaruh jadi fisik, saudara. Ini bicara rohani. Kenapa di perjanjian baru Yesus bilang apapun sudah boleh makan. Tidak akan bikin saudara jadi najis. Ini bicara kebenaran ya. Halo. Menangkap nggak saudara? Saudara masih bisa ngerti bahwa ketika Alkitab bicara itu, dia bicara mengenai righteousness. Nggak bicara mengenai health, kesehatan. It's two different thing. Ya. Jadi dia bicara kebenaran. Jadi saudara bilang, kenapa di perjanjian lama nggak boleh makan babinya itu, saudara? Karena babi itu makan makanan kotor.
Jadi babi ini siapa saudara? Babi itu orang dunia. Nangkep nggak saudara? Babi ini orang dunia. Peternaknya itu siapa saudara? Setan. Nangkep saudara? Ya. Makanan babi itu adalah prinsip-prinsip, elemen-elemen, konsep-konsep, filosofi, cara berpikir, cara bekerja dunia ini. Itu makanan babi. Ngerti saudara? Oh, kamu nggak pinter, kamu nggak bisa berhasil. Kamu nggak menjilat, kamu nggak bisa berhasil. Ya, kamu nggak bohong, nggak bisa berhasil. Kamu nggak bisa main kotor, nggak bisa berhasil. Kamu, oh sorry ya, nggak kaya nih, dari bapaknya nggak bisa berhasil. Kamu buka warung di pinggir pojok situ, nggak bisa berhasil. Semua elemen-elemen yang dipakai adalah elemen dunia ini. Menjadi takarannya. Itu makanan babi, saudara. Saya ngerti? Ya. Jadi, anak yang hilang ini datang dan dia memfoya-foyakan harta kekayaannya. Betul? Betul nggak saudara? Ya, dia memfoya-foyakan harta kekayaan di sini saudara. Lihat, ini penting banget. Ya. Di dalam gereja Tuhan ada pengajaran yang salah. Sebenarnya dalam gereja Tuhan itu, kenapa saya kasih judul makanan ampas babi di dalam gereja, saudara? Karena di dalam gereja, seringkali saudara, orang dikasih makan ampas babi. Khotbahnya tentang motivasi, di dunia juga bisa. Sudah nggak perlu jadi orang Kristen untuk ngerti motivasi. Halo? Amin? Jadi saudara, bahkan di dalam gedung gereja ini pun seringkali, apalagi sekarang saudara sudah bisa lihat Instagram, ini sudah nggak tahu pengajarnya dari mana, siapa, sudah nggak tahu. Kalau saudara nggak pernah punya dasar kekristenan, saudara nggak pernah membaca Alkitab secara teratur, saudara nggak pernah saudara berdoa secara teratur, sudah tidak pernah tertanam sebuah komunitas yang sehat, saudara mudah banget dibohongin. Jadi saudara, di gereja itu ada satu pengajaran di mana bahwa kalau kamu kaya, itu kamu diberkatin. Kalau Tuhan berkatin kamu, kamu pasti kaya. Nah, kita nggak mau debat itu, kita lihat menurut Alkitab kekayaan itu apa. Oke? Kita lihat menurut Alkitab kekayaan itu apa. Karena ketika kita bicara berkat, anything, apapun saudara, in Christ Jesus, dalam Kristus Yesus, itu harus mengandung nilai kekekalan. Artinya saudara, berlaku di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Halo? Amin saudara. Berlaku di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita itu hidup cuma sementara di sini. Ini jendelanya yang kecil banget yang Tuhan kasih kita sementara. Kita bisa mengalami pergumulan, kesulitan, kita bisa belajar mengampunin untuk kita nanti dipersiapkan dalam hidup yang kekal. Saya mau kasih tahu semua rahasia. Kita semua tidak akan mati. Tapi dalam sekejap mata kita berganti tubuh ini. Rubah cara pikirmu. Sesuai firman Tuhan. We will not die. We will change to the another glorious. Di Alkitab mau sudah baca. In the age. Di dunia zaman sekarang. Dan zamannya akan datang. Jadi akan ada zaman yang akan datang. Yang jauh lebih gede. Jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih hidup, jauh lebih benar, sudah akan tiba di situ. Apa yang sudah ngalami di sini, sudah harus benci orang, sudah harus tipu orang, sudah harus main curang, itu cuma kecil banget jendelanya. It's not normal. Apa yang terjadi di dunia itu tidak normal. Karena it's not, itu bukan Tuhan ciptakan, nggak seperti itu. Jadi apa yang sudah kita ngalami di sini, pergumulan dengan, kok saya salah komunikasi, sama istri salah komunikasi, terus saya ngomong A, dia bilang B, kita ribut, itu semua tidak normal. Itu cuma sementara. Kecil banget jendelanya. Usianya mungkin 80, 90, kalau sudah panjang umur 101 tahun. Kemudian selesai. Dan kemudian kita masuk ke dunia yang baru sama sekali. Ada amin, saudara? Amin. Kita akan bertemu dengan tubuh yang baru sama sekali. Amin, saudara? Pemutih wajah nggak laku, saudara. Karena sudah semua akan shiny.
Saudara akan bercahaya dengan tubuh yang baru. Nah, kita tuh di hidup yang kecil ini, kita tuh dipersiapkan. Di situ kita banyak hal yang belum ngerti. Kita dipersiapkan di waktu yang singkat ini untuk hidup yang itu. Jadi saudara, kalau saudara nggak bisa lihat itu, maka saudara hidupnya berantakan. Apa? Karena saudara selalu melihat hidup yang singkat ini sebagai bagian dari hidup saudara. Ini semua bagian dari preparation to the real life. Hidup suami istri ini menggambarkan Kristus dan jemaatnya kan? Ini preparation. Bapa sama anak, hubungan Allah Bapa dengan anak. Gereja Tuhan adalah mempelainya. Jadi semua yang di sini itu adalah persiapan untuk menghidup dalam dunia akan datang. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mesti menarik drive our life, menarik kehidupan kita dari yang akan datang. Sebab Alkitab bilang hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Jadi waktu Kristus menyatakan dirinya, jadi banyak orang Kristen yang sekarang kelihatannya tidak mulia karena hidupnya tersembunyi dalam Kristus. Para misionaris di China, saudara kalau saya dengar, mereka dianiaya, dipenjara, mereka nangis, saudara ya. Mereka ciptakan lagu yang simple banget, masuk penjara 3, 4, 5 kali, saudara. Dan kemudian ditembak, cuder, mati. Kita nggak pernah tahu itu siapa. Sebut namanya juga nggak tahu. Tersembunyi. Tapi di dunia akan datang, lain ceritanya. Jadi kita hidup dari dunia akan datang. Nah, jadi apa itu saudara harta kekayaan, saudara? Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan memperoleh pengertian lebih berharga daripada Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan apa saudara? Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian jangan dijual. Ya, yang tadi saudara dibilang hikmat saudara lebih berharga dari apa saudara? Emas, perak. Jelas sekali saudara compare-nya sama kekayaan. Sudah jelas sekali dibandingin antara hikmat lawannya itu kekayaan. Sudah lihat nggak? Ya, bagaimana cara orang menjual hikmat saudara? Kenapa orang meninggalkan prinsip firman Tuhan? Supaya memperoleh kekayaan dengan cepat. Jadi, kalau Alkitab itu sudah, kalau penafsiran benar, dia selalu konsisten. Karena Yesus bilang kan, engkau nggak bisa menyembah dua Tuhan. Engkau harus menyembah Allah atau Mammon. Mammon itu dewa uang, saudara. Ya. Jadi konsisten, saudara. Allah, Mammon. Jadi, satu-satunya cara, saudara, orang menjual hikmat adalah mereka memilih uang lebih daripada hikmat dari Tuhan. Hikmat itu kehidupan kekal, dunia akan datang dan di dunia yang sekarang. Hikmat itu kekuatan di dunia akan datang dan dunia yang sekarang. Oke, kita buka sudah di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Sungguh pun demikian, kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Dalam bahasa Inggrisnya, coba kita bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya. Yet among the mature, we do not impart wisdom. We do impart wisdom, although it's not a wisdom of this age, zaman ini. Saudara lihat nggak? Age itu zaman, saudara. Ya. Jadi saudara akan ada zaman yang sekarang dan yang akan datang. Ya. The rulers atau pemerintah zaman ini, iblis zaman ini, who are doomed to pass away. Jadi semua sistem yang kita kenal sekarang ini, sistem keuangan, sistem hubungan manusia, sistem kita semua dalam hidup ini yang salah, yang berasal dari dosa, itu akan berlalu. Jadi akan ada sebuah sistem yang akan datang. Ya, jadi dia bilang saya akan memberikan hikmat kepada orang yang sudah mature, yang sudah dewasa Kristen. Ya, terus ayat ke-7. Tetapi yang kami berikan hikmat ada yang tersembunyi, yang
rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa saudara? Bagi apa saudara? Alkitab bahasanya bilang, for our glory. Saudara, kemuliaan itu jauh lebih gede daripada kekayaan loh. Kaya belum tentu mulia. Mulia pasti kaya. Tapi yang dimaksud sini bukan uang, saudara. Ini bicara mengenai kekayaan surgawi, harta surgawi, kekayaan rohani yang telah Allah sediakan. Jadi saudara lihat nggak saudara, bahwa berkat yang Allah janjikan kepada kita itu hikmat. Halo, dengar nggak saudara? Bukan uang. Halo, amin. Orang bisa lihat, wih, kamu diberkatin loh. Mobilnya berapa? 7. Wih, kamu diberkatin banget. No. That's not. Bukan itu saudara. Ya, dia ngelihat hikmatnya orang ini. Wah, pakar luar biasa ya. Ngatur anak-anaknya, didik anaknya, cara bangun hubungan suami istri, cara memimpin gereja, wisdom. Pakar itu punya kuasa loh. Waktu dia usir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Dia doain orang sakit, mereka sembuh. That is kemuliaan bagian milik kita. Halo, itu kekayaan kita. Ya, coba ayat ke-8 ya. Tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada sistem dari dunia ini yang mengerti apa yang kita katakan. Benar nggak, saudara? Makanya, saudara, bukan motivasi, saudara, isinya. Motivasi itu apa sih, saudara? Membangkitkan kepercayaan kepada dirimu sendiri yang berdosa. Saya pasti bisa. Dari mana bisa kalau kamu nggak punya Kristus dalam diri kamu? See? Saya akan berhasil. Dari mana kamu bisa berhasil? If you don't have Christ, you are a sinner. Kamu orang berdosa. Dan kalau kamu yang nggak punya Kristus, kamu bikin kamu bisa berhasil, itulah antikris. Saya nggak perlu urapan untuk berhasil. Sudah ngerti? Ya. Jadi tidak ada penguasa dari dunia mengenalnya, sebab sekiranya mereka tahu, mereka nggak nyarikan Tuhan kita yang mulia itu. Karena menyatakan Tuhan itu kesalahan terbesar yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka ngerti ini, Yesus nggak bakal disalibkan. Katanya se-mistake. Mereka jadi kalah karena Yesus disalibkan. Andai kata Yesus tidak pernah disalibkan, kita nggak akan pernah menang. Amin. Ya. Ayat ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh memiliki hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terjadi dalam diri manusia, selain Roh manusia sendiri yang ada dalam diri dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saya suka bahasa Inggrisnya. Ayat 12. Things freely given to us. Things freely given to us. Segala sesuatu di dalam alam roh itu diberikan secara cuma-cuma buat orang percaya pada Yesus. Nggak ada yang dikerjakan. Tapi kita bisa nggak understand. See? Ini ayat luar biasa banget. Saya kasih tahu saudara, apa arti ayat ini. Saudara orang suka ngeluh gini kan. Alah, kamu tuh nggak ngerti saya, pakar. Pakar mah nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Nggak bisa rasain sakit hati saya. Karena, kenapa dia nggak bisa rasakan, saudara? Karena saudara, dia tidak satu roh sama saudara. Nangkep nggak, saudara? It's wrong. Kalau sudah mau cari pasang yang mengerti saudara, it's wrong. Itu salah. Mereka tidak akan pernah mengerti saudara dengan sempurna, karena spiritnya beda. Nangkep nggak, saudara? Satu-satunya orang yang mengenal diri saya adalah saya sendiri. Karena yang tahu suasana hati saya, apa yang saya rasakan sakitnya itu cuma saya sendiri. Karena spiritnya saya. Oke. Jadi, saya tidak mungkin mengenal istri saya dari sudut spirit apa yang dia rasakan. Saya bisa membayangkan,
Saya bisa mencoba mengerti, tapi merasakan saya nggak bisa. Karena spiritnya beda. Setiap orang punya spirit sendiri. Nggak mungkin spirit saya pindah ke spirit dia masuk ke saya. Nangkep saudara? Ya. Kalau ada nenek roh arwah nenek saya datang, itu roh jahat. Bukan roh nenek saudara. Roh jahat yang masuk ke saudara. Manusia nggak bisa pindah. Jadi saudara, di dunia ini saya tidak bisa mengerti seorang pun dengan sempurna, dengan melihat rohnya, kecuali saya sendiri. Ya. Dan this is a very powerful statement, saudara. Saya tidak bisa mengenal seorang pun dengan sempurna, kecuali Allah. Yes. Karena Allah telah memberikan rohnya dalam diri saya. Powerful banget kan? Gila banget kan? Ya. Karena His Spirit is in us. Jadi, di satu-satunya orang yang saya bisa kenal dengan sempurna adalah saya. Selain saya, orang lain itu adalah pribadi Allah. Karena rohnya tinggal dalam diri saya. Powerful sekali, saudara. Jadi saya nggak akan pernah bisa kenal Billy sepenuhnya. Saya nggak akan pernah bisa kenal Ian sepenuhnya. Tapi saya bisa mengenal Allah dengan sepenuhnya. Karena Allah berikan rohnya dalam diri saya. Dan saya mengenal Allah itu dari rohnya. Oke? Ayat yang berikutnya bahasa Indonesia 13. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka punya roh, kayak berkata tentang karunia roh, berkata bukan diajarkan oleh hikmat Allah, tapi oleh roh. Oke? Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara, ini semua saudara adalah roh. Kalau saudara nggak punya roh Allah, saudara kalau dengerin khotbah sekarang, saudara bilang, ini khotbah gila. Yes, waktu saya baru bertobat, saudara, saya simpul ya. Saya kalau bertobat saya happy kan, saudara ya. Jadi saya berapi-api, saya datang ke mama saya, Ma, saya tuh bener mau jujur sama mama saya. Ma, tahu nggak Ma? Karena mama saya kan percaya saya, mama saya tahu saya. Roh Kudus ada di sini. Mama saya reaksinya, gila anak gua ada sakit jiwa. Karena nggak bisa ngerti, saudara. Saya pun waktu belum bertobat, bingung kalau orang bilang Roh Kudus, dari mana Roh Kudus ngomong apa? Jadi ini saudara adalah Allah berkata tentang hal rohani oleh roh kepada hikmat manusia, itu adalah hikmat dari Roh Kudus. Amin saudara? Ya, terus ayat ke-14. Manusia duniawi tidak akan bisa menerima apa yang dari roh Allah karena hal itu bagian kebodohan. Ya, dapat memahaminya sebab itu hanya bisa dinilai secara rohani. Ya, ayat ke-15. Tapi manusia roh menilai segala sesuatu yang sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Karena orang lain nggak bisa nilai saudara rohnya saudara, tapi sudah punya roh Allah, sudah bisa ngerti orang lain. Nangkep saudara? Ya, ayat ke berikutnya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat nasihatnya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, jadi sudah bisa tahu pikirannya Tuhan. Halo, ini penting banget. Karena di dunia ini diajar gini, lu nggak tahu dia kenal Tuhan, misteri, siapa bilang? Misteri bagi dunia, pewahyuan buat kita. Amin. Karena kamu adalah anak. Nggak tahu kenapa dia sakit meninggal, misteri kehendak Tuhan. Nggak tahu, kita enak aja. Kita ini gereja Tuhan. Kita harus bertumbuh dan tahu kehendak Tuhan. Amin, saudara? Ada amin? Yes, next. Ini penting, saudara. Ya. Dan saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susul aku berikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu tidak dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum bisa menerimanya. Kalau saudara orang baru bertobat dikasih begitu, dia nggak bisa terima. So, masih jelasin semua itu dari dasar, dia kasih dia akal gitu. Ya, Yesus mati buat dosa kamu, karena dia mengasihi kamu. Simple aja. Ya. Percaya pada Yesus kamu akan sembuh, simple, nggak bisa dibukakan. Kenapa? Karena dia masih jasmani. Di things dia lihat itu adalah dari segi dunia, ya. Bisa bahasa Inggrisnya tolong. For you are still of flesh. For where there is jealousy, strife among you, are you not of the flesh,
and behaving, penting banget saudara, only in human way. Dealing things with human in human way. Salah siapa? Lu apa gua? Siapa yang lebih benar? Adil nggak? See, dealing things in a human way. Manusia. Itu proof kamu tuh baby. Ada jealousy, ada strife. Saya nggak suka sama orang, saya kepait sama itu. Gua kalau ke gereja nih, gua nggak suka sama Karyanto. Karyanto mah nggak pernah negur saya. Saya nggak suka. Nggak senyum tadi naik panggung, nggak bilang apa step ini nggak ini. Semuanya itu aku dihargai nggak sih? Aku dianggap nggak sih? Aku nih nggak dinilai sih? Kok kata-katanya ngomong aku sih? Aku terus. Nggak bisa keluar dari situ, saudara. Itu saya nggak bilang cara keluarnya. Saya kalau saudara punya pergumulan itu, saudara kayak saya nggak suka sama dia, saya nggak suka deh cara dia, nggak cocok banget, dan saudara tidak bisa keluar dari situ mengasihi dia, itu membuktikan bahwa saudara masih baby stage. Saudara bisa keluar dari baby stage, saudara harus pegang firman Tuhan, mengalami firman Tuhan. Kalau nggak, saudara selamanya di situ, selamanya urusannya di gereja tuh nggak suka dia. Nanti udah yang nggak suka pergi keluar nggak di gereja, ada orang baru masuk, ada lagi yang nggak suka, percaya deh. Selama ini flesh itu nggak sempurna. Halo, amin. Selama di gereja ini kita masih semua pakai tubuh ini, kita tuh pasti ada salah ngerti dan tersinggung, dan masih ada orang ego, pasti. Nggak mungkin. Amin. Saya nggak suka sama si A hari, si A keluar dari gereja, besok masuk si B, ya gantiin si A. Terus tanya, Tuhan kenapa kau kirim orang seperti ini terus ke saya? Ya bukan orang yang dikirim, memang saudaranya ya, masa saudara masih hidup di dunia. Ada amin, saudara. Ya, terus saudara ayat keempat, saudara ya, ayat keempat. Nih, ini saya suka banget. Ini sebabnya saya pakai bahasa Inggris. For when one says, I follow Paul, and another say, I follow Apollos, are you not being merely human? Saya suka bahasa Inggrisnya. Semua terjemah gini. Kalau kamu masih bilang, gua mah selnya pakar, bukan sel grupnya Billy. Billy mah kalah, si ini menang. Selama saudara melihat manusia, nggak bisa lihat Kristus dalam diri dia. You are merely human. Kamu itu lebih manusia. Saudara, kita tidak dipanggil untuk hidup secara manusia. Halo? Ada amin? Amin. Kita ini manusia Allah, kita diurapi, dikasih hikmat untuk mengalahkan dunia ini. Yes, amen. Di dalam kitab Kejadian, Allah bicara sama Adam, berkembang biak bertambah banyak. Di dalam kitab Kejadian, sebelum dunia jadikan, Alkitab bilang Tuhan melihat bumi. Jadi bumi sudah ada sebelumnya, ya. Dan bumi gundah gulita dan chaos bahasa aslinya, kacau balau. Lalu Tuhan menciptakan ulang bumi itu. Dan kemudian Tuhan kasih Adam duduk, Adam tinggal di Taman Eden, di sebuah area di situ, bukan seluruh bumi. And then, saudara, Allah bicara sama Adam, perhatikan, saudara baik-baik. Berkembang biak, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Reign over the elements of this world. Memerintah atas unsur-unsur dunia ini. Memang dari dulu begitu tujuan Allah, bahwa kamu harus memerintah atas unsur-unsur dunia ini. Dunia ini memang kacau. Dunia ini memang penuh orang benci, saudara. Dunia ini penuh orang nipu, saudara. Dunia penuh orang tidak adil sama saudara. Penuh orang kepahitan, penuh orang narkoba. Alkitab bilang, berkuasalah. Rubah. Gereja tuh salah ngerti. Aduh, hidup dunia ini toksik banget ya. Pulang ngaji teh lock out. Nyesel sampai situ ya, cuma gitu doang, mahkotanya kecil gini. Kayak mau balik nggak bisa login lagi. Baru ngerti gua sekarang di surga ngertinya, telat. Saya kasih tahu saudara sekarang hikmat Tuhan, saudara ngerti sekarang. Amin. Saya rasa saudara, ya, memang sih yang lebih nyesel yang masuk ke neraka sih. Tapi saya rasa banyak orang Kristen ke surga tuh nyesel banget. Kok dulu gua bego banget ya. Dianiaya nggak mau, dibenci nggak mau.
Didisiplin nggak mau, dimarahin nggak mau, disakiti nggak mau. Padahal itu adalah proses saya untuk dapat hidup yang kekal. Jadi saudara, rencana Allah tidak berubah. Amin saudara. Adam diberikan kuasa untuk menaklukkan ikan semua, tahlukan, memerintah, menangin. Amin saudara. Nah ini saudara, ini yang luar biasa. Sudah mau dengar? Ketika Adam berjalan di muka bumi ini, ya, this is the difference. Oke. Ini saudara, ketika Allah menciptakan Adam, oke, ketika dia ciptakan semua binatang, dia coba berfirman, ya, jadilah ikan, ikan jadi, ya kan, minum air ikan, ya, jadilah burung, burung jadi, ya kan, jadilah kuda, kuda jadi. Tetapi ketika dia menciptakan Adam, dia nggak bisa berfirman. To create someone in your own image, you cannot speak. You have to breathe. You have to give your life. Itu juga orang yang sama dengan kamu, dalam gambaran kamu. Kamu nggak bisa ngomong doang. Kamu harus tiupkan nafas kamu. Hidup kamu ke dalam orang itu. Nangkep saudara? Ya. Makanya mendidik anak itu nggak bisa cuman sistem, harus tiupin kehidupan, harus ada connection, emotion. Memuridkan begitu, harus tiupin kehidupan, nggak bisa just make gitu, tapi harus life, breathe. Jadi saudara, to create, untuk menciptakan sebuah ciptaan yang dahsyat luar biasa, Tuhan turun, ambil tanah liat, dia bentuk pakai tangannya sendiri. Powerful kan? Powerful banget saudara. Ya. And then dia berdiri depan ciptaannya. Dia lihat mata ke mata, hidung ke hidung. Jadi Allah itu tingginya kira-kira seperti manusia saudara. Ya. Hidung ke hidung, mulut ke mulut, dia mulai tiup. Dia hidup. Powerful ya. There's one thing more powerful than Adam. You want to know? 2 Korintus 5:17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru telah tiba. Why we are more powerful than Adam? See, ini iblis itu disembunyikan oleh gereja. Kita sibuk ribut. Kamu nyuri uang, kamu ini, kita sibuk supaya kita nggak dapat pewahyuan. Once kita saling membunuh, Tuhan Roh Kudus nggak bisa bekerja. Nangkap saudara? Because the power for the church to get revelation is in the unity as one body. For in the love we can give the revelation. What is the definition of love? Forgive. Waktu kita mengasihi, kita dapatkan pewahyuan. Apa definisi kasih? Ampunin. This is so powerful, saudara. Untuk Tuhan menciptakan Adam, dia harus turun, kotorin tangannya, dia harus tiup. Untuk Tuhan menciptakan ulang kita, dia harus mati. That's how powerful you are, brother and sister. For God to create you, He has to die. Kenapa? Karena creation yang sekarang ini eternal. Amin. Udah nggak bisa lagi masuk ke neraka, udah hidup kekal sama Allah. Wow. Amin saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan saudara ya. Powerful. See, buat Adam bersekutu dengan Allah, Allah harus turun ke taman, jalan. See, maka hari itu Allah turun. Adam, di mana kamu? Karena Adam nggak bisa bersekutu kecuali Allah turun. For us, buat kita untuk bersekutu dengan Allah, kita go up.
Karena semua janjinya ada di dalam surgawi, alam surgawi. Nangkap saudara? Jadi apa bedanya Pak Pastor antara Tuhan turun sama-sama naik? Tuhan turun, Tuhan nentuin kapan dia turun. Saya naik, saya yang nurunin kapan saya mau naik. You know the difference? Itu bedanya, saudara. Kalau saudara bukan anak, nunggu kapan saya panggil. Kalau sudah anak, kapan sudah mau datang, datang aja. Jadi saudara, kita ini yang bisa naik. Dan ini sebabnya saudara, there is a very powerful. Dengar baik-baik saudara. Immense power in the presence of God. Ada satu hadirat Tuhan yang kuat banget. Waktu kita gather together as a church. Jadi makanya iblis bikin saudara datang ke gereja telat. Ini telat. Sudah nggak ngerti sih. Bukan dimarahin pastor. You lost the power. Dan ngeganggu gereja yang kehilangan power. Kenapa? Saudara, when Tuhan bilang church, itu selalu bisa otoritas dan power. Jadi waktu kita kumpul di sini, itu ada hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana kita bisa memerintah atas dunia ini, kita memerintah hal yang tidak mungkin terjadi, korupsi semua, pelecehan seksual kita bisa berantas di alam roh. Itu kekayaannya, saudara. Jadi saudara, karena doa itu dua tahap, sudah pertama, saudara tuh, itu sudah doa, sudah tuh jasmani, semuanya masih. Doa sih, hadir di sini sih, begini sih, tapi pikirannya ayam goreng, nanti habis ini makan apa. Ini keliling. See? That's kenapa kalau sudah nggak ngerti the power. Jadi saudara pasti konsennya ini, utang belum bayar, PLN belum kasih token, pikirannya situ semua. Karena sudah nggak ngerti betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Sampai saudara mulai, firman tuh mulai bekerja dalam pikiran saudara. Saudara mulai buang rasa benci saudara, rasa ini saudara, rasa aku nggak adil, lakukan aku nggak benar, saudara mulai buang itu. Right? Karena Yesus nyelamatin saudara tuh nggak adil. Halo? Kita nggak harus diselamatkan. Dan kita mulai bisa melihat bahwa lebih besar hidup kita daripada orang benci saya. Kita mulai buang itu, sudah mulai connected to the power. Amin. Nanti semua yang saudara menghadapi masalah itu satu persatu sudah perintahkan dalam nama Yesus. Yang ada iblisnya sudah usir dalam nama Yesus. Yang nggak ada iblisnya sudah pakai hikmat Tuhan beresin. Amin, saudara. Our life is too hidden. Dan gereja ini sekarang dikasih makanan ampas babi. Kerjanya yang keras. Jangan telat dapat tempat kerja. Itu nggak salah. Tapi itu bukan yang kita mau. Halo, ngerti nggak saudara? Itu sudah bisa dapat di dunia, ya kan? Ya kita bukan les-lesan matematika supaya dia pinter. Akhirnya gereja lebih terkenal les matematikanya daripada gereja sendiri. Apa itu gereja, saudara? Orang datang terhilang jadi kembali kepada Tuhan. Orang terikat dilepaskan. Orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang bisu berbicara. Yang lumpuh berjalan. Itu gereja. Halo. Bukan gereja ini kopinya enak, AC-nya dingin. Yang nyanyi, juara Indonesian Idol, bukan itu. Itu bukan gereja, saudara. Itu entertainment. Mending kita nonton yuk kalau gitu, lebih bagus. Makanya kenapa saudara orang datang dikasih makan, gereja cukup 60 menit doang. Nanti orang nggak kuat denger di sini. Kenapa saudara? Ini umatnya lagi dilatih untuk berpikir duniawi. Begitu urusan dunia, 70 menit, 120 menit, 180 menit meeting, no problem. Kenapa saudara? Pikirannya udah tidak bisa rohani lagi. Dia nggak ngerti hal-hal roh. Maka ketika dia dengar hal-hal roh, dia tidur. Karena nggak relate sama dia. Nggak ada kehidupan. Terus ditipu. Udah 60 menit doang, pulang. Jemaat nggak kuat. Ya, kalau benar 60 menit kita nggak kuat, kenapa saudara waktu sekolah 60 menit. Wah, emang sekolah bilang ini, sorry ya hari ini pelajaran cuma 60 menit nggak kuat, boleh pulang. Itu tipu muslihat iblis. Itu makanan ampas babi, saudara.
Makanannya orang dunia dimakan semua, sakit semua roh saudara. Dan orang itu tetap di gereja, bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun setiap bayar perpuluhan, bertahun-tahun kasih persembahan, bertahun-tahun nyanyi di sini, tetapi tidak pernah mengalami kemenangan. Karena orang bisa di gereja, tapi makan makanan ampas babi. Kita lihat lagi, saya mau kasih bukti sama saudara aja, saudara. Galatia ayat pertama, kita baca bersama. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah telah mempesona kamu? Bukan Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, bahwa kamu sekarang mati dengan dalam daging. Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah menunjukkan hal itu padanya sebagai benar. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang beriman, mereka itu anak-anak Abraham. Yang kitab suci yang sebelumnya mengakui bahwa Allah menggunakan orang-orang bukan Yahudi oleh beriman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Allah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, kutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab pertumpahan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benarkan akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman. Wow, apa janjinya saudara? Roh yang berlimpah-limpah. Halo, ada amin saudara. Kekayaan yang Allah janjikan kita, otoritas dan kuasa untuk memerintah di bumi ini. Roh yang melimpah-limpah dalam hidup kamu. Itu yang dunia nggak punya. Ada amin saudara. Ketika Petrus ketemu orang lumpuh itu di bait suci, dia bilang ini, emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Itu kekayaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kuasa untuk melepaskan orang yang terikat. Kuasa untuk memerdekakan mereka. That's the true. Itu kekayaan sejati, saudara. Karena tidak akan berubah di dunia yang akan datang. Your growth here, pertumbuhan rohani di sini, akan berakhir di sini. Di surga nggak ada pertumbuhan rohani. Karena hanya di bumi kita pakai iman. Dan untuk sudah bertumbuh sudah pakai iman. Di surga sudah nggak pakai iman. Itu kekayaan Tuhan janjikan. Kuasa. Kuasa yang mengalahkan maut. Amin saudara. Amin saudara. Kenapa gereja takluk kepada dunia? Kenapa gereja pusing karena nggak punya uang? Karena mereka kehilangan kuasa. Semakin saudara nggak punya kuasa, semakin sudah perlu fasilitas untuk orang datang ke gereja. Halo, sudah dengar? Semakin sudah nggak punya kuasa, semakin saudara perlu fasilitas untuk orang datang ke gereja. Datang dong, gue jemput pakai bus, ada makanan bakso gratis. Bakso aja nggak cukup, gereja lain juga udah bakso. Sekarang kita harus naik stick. Kita perlu cari uang, perlu dana penginjilan. Kita kumpulkan dana untuk penginjilan, mission. Di Amerika, saudara, untuk pergi mission trip, saudara, mereka harus kumpulkan dana 10.000 US dollar. 7.000 buat gereja, 3.000 buat dia. Gereja harus cuan dari situ. Tapi Yesus bilang,
Kalau kamu pergi, jangan bawa pundi-pundi 2. Jangan baju-baju 2. Jangan bawa tongkat 2. Ketok di situ seorang pekerja layak dapat makanannya. Kenapa saudara? Karena mereka datang dengan kuasa. Beritakan Injil, doakan orang sakit, sembuhkan mereka. Jadi banyak banget sudah diajarkan di dalam gereja Tuhan hari ini terbalik. Sampai apa Alkitab katakan, makanya orang dunia bingung, gerejanya aja bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Back to the Bible. Amin, saudara. Jadi kalau saudara hari ini khawatir, saudara stres, saudara sulit, karena saudara pasti hidup karena prinsip dunia. Karena makanan babi itu bikin saudara sick. Khawatir, stres, permanent damage, stres permanen. Karena sudah nggak bisa lihat yang akan datang. Sudah nggak bisa lihat yang sediakan nanti. Sudah nggak bisa berdoa itu gini. Sudah berdoa tuh nggak bisa masuk ke alam surgawi. Doa dengan penuh kesadaran, aku manusia biasa. Wah, itu rusak, saudara. Nggak mengerti kuasa yang telah Tuhan berikan sama saudara. Harus rubah. Halo, rubah. Amin, saudara. Karena kita ini tidak dipanggil untuk menjadi victim, saudara. Kita itu tidak diciptakan untuk jadi victim. Kita diciptakan to become victor. Amin. Memang ada tantangan, memang ada halangan, memang kalau ada kesulitan. Nah, kalau nggak ada tantangan, nggak ada halangan, nggak ada kesulitan, gimana bisa jadi victor? Apa yang dikalahkan? Nangkap, saudara? Memang harus sudah kalahkan. Amin. Pakai kuasa Tuhan. Amin, saudara. Kita kembali ke anak yang hilang. Lukas 15 ayat ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri jauh. Di sana dia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Harta itu apa, saudara, kita bilang? Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Ini bicara uang. Gimana dia menjual, saudara? Dia memilih hidup dengan prinsip dunia daripada prinsip firman Tuhan. Halo? Ada amin, saudara? Hikmat itu jadi rusak ketika saudara selalu hikmat. Pilihlah hikmat, jangan harta kekayaan, Alkitab bilang. Amin, jangan jual hikmat. Belilah hikmat, jangan jual. Jadi hikmat itu bisa dijual. Contoh, misalnya, saya bisa bernubuat. Ayo bernubuat sama saya. Satu kali nubuat 50.000 rupiah. Saya jual. Itu terjadi dalam sejarah gereja, saudara. Apa yang saya ngomong terjadi dalam sejarah gereja? Dijual. Ya. Ada satu orang hamba Tuhan, kesembuhannya luar biasa. Orang lumpuh berjalan. Ya, saya lupa yang mana. Saudaranya George Jeffrey. Saudara George Jeffrey itu adalah yang mendoakan. Jadi George Jeffrey itu 2 bersaudara. Nah, satunya itu kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalannya Tuhan. Suatu hari dia bangkit berdiri, dia bilang gini, dunia di bawah kaki saya. Lumpuh ya, nggak bisa jalan. Dijual kebenarannya. Halo. Kalau tantangan datang, pilih hikmat Tuhan. Udah umur nih, belum nikah gimana, udah ambil sembarangan deh. Nggak bertobat juga nggak apa-apa. Nanti juga saya injilin dia bertobat. Nah, itu contoh makan makanan ampas babi, saudara. Lepasin kebenaran, yang penting saya dapat. Mikir belakangan. Ya kan? Esau juga begitu. Dia udah biasa. Itu kejadian Esau, itu bukan satu hari. Bukan satu hari, saudara. Dia udah biasa, ya, apapun dia tuker. Udah dapetin apa yang dia inginkan. Jadi hari dia lapar, dia mau makan langsung. Jadi Yakub datang. Ya udah, mau hak keseluruhan, kasih aja makan dulu. Dia pergi, pikir dia, nanti toh saya akan dapat kembali. Nangkep gak, saudara? Toh bapak gua belum berkatin dia. Pikir dia begitu. Di mata Tuhan, Tuhan lihat itu beda. Amin. Tuhan lihat itu. Maka banyak kita nggak tahu, tapi yang Tuhan begini, karena apa yang dia lakukan di tempat tersembunyi, saudara nggak tahu. Amin, saudara. Jadi dia tukar, dia jual.
Yang penting saya hidup kayak orang dunia, saya mewah-mewah nggak apa-apa, cepet kaya, cepet ini. Saya di dunia bebas. Saya bebas. Bebas apa sih maksudnya? Bebas berbuat dosa. Itu bukan kebebasan. Selama sudah diikat sama dosa, emang saya tanya, kalau orang ke klub gitu, terus mereka berbuat immoral, mereka minum gitu, mereka bebas. Habis itu mereka mau lepas, nggak bisa lepas. Apanya bebas? Bodoh itu bilang bebas. Nggak bisa lepas. Dia menderita, sakit, kosong hatinya. Tetap pengen bunuh diri karena nggak bebas. Amin. Anak ini buang hartanya, buang semua prinsip firman Tuhan. Tuhan nggak, dia terus. Orang yang kaya rohani itu adalah orang yang setia dari hal yang kecil. Karena hal yang kecil prinsip firman Tuhan dia ngerti, dia pegang, Tuhan kasih hikmat lagi. Dia percaya, dia pegang, Tuhan kasih hikmat lagi. Terus dia bertumbuh dan kuasanya itu perlahan-lahan bertumbuh. Amin. Tapi orang yang bebal rohani, dia jual semuanya. Udahlah, sekali ini nggak apa-apa, nggak penting. Udah, kali ini nggak perlu. Kali ini kan pastor kita nggak ada nggak lihat. Yesusnya lihat. Bodoh dia pikir pastor nggak lihat. Kamu nggak baca firman Tuhan, tidak tahukah tubuhmu adalah bait suci, dan bait suci itu adalah kamu dan Roh Kudus dalam diri kamu. Ya lu kemana aja 24 jam di screening? Bodoh banget, ya kan? Dia jual kebenarannya. Makin lama makin miskin, hilang kuasanya, hilang hikmatnya. Terus timbul kelaparan kan? Orang dunia lapar, dia ikutan lapar. Kasih deh makan makanan ampas babi. Gua mau deh gimana caranya, pokoknya terserah gimana caranya. Gua perlu itu. Kenapa Tuhan gak jawab doa gua? Karena kebodohan ditimpuk sama kebodohan terus ditumpuk. Kalau sudah di posisi itu, cara yang lakukan yang benar adalah seperti anak yang terhilang ini. Kenapa saya harus di sini? Dan dia bilang gini, saya berdosa. Bukan dia. Saya berdosa. Cara yang kembali. Never blame others. Kalau sudah nyalain orang lain, sudah nggak akan dilepasin dari ikatannya itu. Amin. Si bungsu dan dia terus ayat ke-14. Setelah dia habis semuanya, bencana kelaparan, ia mulai melarat, ayat ke-15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang maju negeri, orang menyuruh menjaga ladang babinya. Ayat ke-16. Ia ingin mengisi perut dengan ampas, makanan babi, tapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Dunia aja reject, saudara. Itu yang Yesus bilang. Garam dengan asin nggak ada gunanya injek-injek orang. Kalau orang dunia aja nggak hargai saudara, itu aneh. Kalau 1-2 itu biasa. Kalau semua nggak perlu, wah, si itu kerja, jangan. Datangnya telat mulu tuh. Tukang nyuri itu. Pergi ke sebelah. Oh, jangan pakai dia. Dunia aja nggak mau pakai. Diinjek-injek, saudara. Nggak seorang pun mau kasih. Nggak diladenin. Ayat ke-17. Lalu menyadari keadaannya, itu kuncinya, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Itu menyadari keadaannya. Orang, betapa banyak orang bapak aku berlimpah-limpah makanan, aku sih mati kelaparan. Ya dulu aku nggak ikut Tuhan. Dulu aku Tuhan nggak begini kok. Terus saya ke-18 ya. Ia bangkit dan pergi. Aku bangkit pada bapakku. Aku Bapa. Aku berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Sudah harus tahu, saudara ya. Dosa yang saya lakukan itu hubungan dan kekekalan. Pastor, tapi saya ke gereja terus kok. Saya datang, setiap minggu saya datang. Saya duduk, saya ikut acara. Cuma hidupnya aja sesuai dengan prinsip dunia. Alkitab bilang tanpa iman apapun itu dosa. Jadi nggak lebih baik, saudara. Amin. Kita mesti pakai iman untuk menangkan peperangan ini. Halo. Ada amin, saudara. Kita nggak usah pakai prinsip dunia. Kita tetap menjadi pemenang dengan iman. Kita akan lihat revival. Dengan iman orang sakit harus sembuh. Ayat 19. Aku nggak like sebagai anak, jadikan aku sebagai seorang upahan, ya. Biasa, saudara ya, orang kalau jadi dosa tuh gambar dia rusak, self pity, udah gak layak, gitu kan, datang ke bapaknya ya, aku udah diupahan aja ya. Terus ayat ke-20, bangkit dia pergi pada bapaknya, dia mulai bertindak. Amin, saudara. But ini hal yang paling indah, saudara. Ini satu, dari jauh bapaknya melihat dia, lalu tergerak hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu
berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Wow. Kenapa saudara? Kalau anak saudara udah pergi makan makanan ampas babi gak dikasih, pasti kurus kan? Kan kotor kan, bau semua kan? Nggak punya duit malah bisa mandi dulu kan? Nggak bisa kan semprot-semprot dulu baru pulang kan? Bau semua kan? Udah jalannya susah. Tapi dari jauh bapaknya kenal dia. Berarti bapaknya, hatinya masih di dia. Halo? Ya, itu janji Tuhan. Kalaupun sudah jauh dari Tuhan, Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Dan yang paling hebat dari sini adalah justru bapaknya yang lari, bukan dia yang lari, saudara. When you come to God, God will run to you. You just need to come to God. Kamu datang pada Tuhan, Tuhan lari mengejar kamu. Amin. Merangkul dia, mencium dia. Ayat 21. Kata anaknya, Bapak aku berdosa dalam surga terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut oleh Bapak. Disebut anak Bapak. Dia ceritakan dosanya. Ya, ayat 22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba, lekas bawa ke sini. Dia nggak mau mention lagi dosanya. Sekali sudah bertobat, Tuhan nggak akan mention lagi dosa saudara. Dengar nggak saudara? Amin saudara. Sekali sudah bertobat, udah Tuhan nggak akan sebut lagi dosa saudara. Dia nggak sebut saudara. Dia bilang sini, bawa sini, lekas bawa jubah terbaik, pakaikanlah kepadanya. Ya, cincin pada jarinya, ya, sepatu pada kakinya. 3 things saudara. Pertama jubah, oke? Pakaiin saudara jubahnya. Kenapa saudara? Jubah itu bicara mengenai righteousness, kebenaran Allah. Saudara kalau nggak dianggap benar sama Tuhan, saudara nggak punya authority. Maka saudara harus mengerti bahwa saudara orang benar dulu. Amin. Ya, dikasih jubah, righteousness. Kamu udah benar, bersih kan? Ya. Kemudian setelah itu cincin. Cincin itu bicara mengenai otoritas. Sudah baca di Alkitab, ya. Ketika Firaun menyuruh Yusuf itu memerintah, dia copot cincin, kasih cincinnya. Karena di cincin zaman dulu itu ada meterai. Jadi raja itu pakai cincin. Ketika mereka ambil keputusan, cincin mereka itu dicap. Itu otoritas. Amin. Otoritas adalah hak untuk memutuskan. Saya ulangin lagi. Otoritas adalah hak untuk memutuskan. Amin saudara. Ya. Di sini saudara, misalnya, ya anggap aja ini kartu ATM, oke? Anggap ini kartu ATM, keren kan? Kingdom Culture. Ya, anggap aja ini kartu ATM, saudara. Dan saya bilang, Billy, kamu pergi, nomor PIN-nya 123768, ya, ambil duit, seberapa kamu mau, ya. Berarti saudara, waktu saya kasih ini, dia itu berarti otoritasnya di dia. Oke? Tapi dia ambil pasep, nggak ada isinya. Cuma sisa minimum, saldo minimum 50.000. Berarti apa saudara? Nggak ada kuasanya. Ada otoritas, nggak ada kuasa. Makanya pasep usir setan lama banget ya. Sampai busa nggak keluar seharian pasep. Keluar satu setannya masih ada 6 hari lagi. Kenapa saudara? Karena ada otoritas tapi kuasanya nggak ada. Otoritas didapat dari mengenal Tuhan, firman-Nya, ngerti. Saya ngerti nih. Kuasa didapat dari proses berjalan sama Tuhan, dari ketaatan. Saya dengar? Otoritas didapat karena sudah baca firman Tuhan, saudara mengerti. Kuasa didapat karena saudara berjalan sama Tuhan. Dari ketaatan kepada taatan, kuasanya bertumbuh. Otoritas sudah ngerti, dalam nama Yesus saya udah mesti pergi, udah ngerti. Tapi kuasanya nggak ada, karena nggak nurut. Tapi kalau sudah terus dituntun sama Roh, itu kuasanya bertumbuh. Perkataan sudah penuh dengan kuasa. Jadi apa yang dikasih saudara? Jubah, cincin, sepatu. Artinya apa? Berkuasalah, penuhi bumi, taklukkan itu. Sama aja kayak tadi kan? Kalahkan musuh-musuh. Bukan lari dari iblis yang ganggu kamu. Usir mereka dalam nama Yesus. Amin. Ya. Hidup jadi anak Tuhan harus hidup secara rohani menurut prinsip firman Tuhan.
Amin, saudara. Karena kita ini manusia roh. Amin. Ya, ini manusia biasa bukan? Ya, kalau secara daging biasa. Tapi secara roh nggak biasa. Kenapa? Kontennya dong. Kontennya Holy Spirit. Ya kan? Kalau saya punya kotak misalnya, ini apa? Ini botol biasa. Kalau kontennya biasa. Kalau kontennya emas, beda kan? Nggak biasa lagi. Ini orang biasa. Kalau lihat dari luar orang biasa. Dalamnya siapa dong? Itu yang iblis takutin. Itu yang iblis takutin. Ya. Satu ayat lagi, saudara. Terakhir, saudara. Ya. Sudah diberkatin? Kolose 1. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada Allahku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia, bahasa Inggrisnya mystery. Yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan kepada turunan. Sudah mau tahu rahasia Alkitab? Mau tahu? Ya, Paulus bilang, saya mau kasih tahu kamu satu rahasia yang sekarang dinyatakan kepada orang kudus. Ini rahasianya, saudara. Sudah mau tahu rahasia? Mau tahu? Ya, bahasa Inggris coba, bahasa Inggris ayat 26. The mystery hidden for ages and generations. Yang para nabi, para malaikat ingin tahu, nggak ngerti-ngerti di perjanjian lama. Apa maksudnya Allah? For ages and generations, but now revealed to His saints. Sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Ya. Apa rahasia besar yang Allah mau katakan kepada saudara? Ayat 27. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita. Semua orang di dunia lagi nunggu anak-anak Allah. Di Roma bilang semua ciptaan Allah nunggu anak-anak Allah untuk bangkit dan bertindak. Anak-anak Allah bodohnya nungguin Tuhan. Tuhan lagi nungguin saudara, sudah nungguin Tuhan. Main tunggu-tungguan. Tuhan udah cek tanda tangan dan it is finished. Tinggal saudara tanda tangan, yes, amen. Jadi. Amin, saudara. Amin. Sudah mau hidup sudah dipakai Tuhan, sudah mau berjalan dengan otoritas Tuhan. Amin, saudara. Tinggalkan masa kanak-kanak rohani, saudara. Tinggal kebencian, saudara, amarah, saudara. Buang semua itu. Karena itu yang mengerjakan kebenaran hadapan Tuhan. Dan let's speak about memenangkan dunia ini. Halo, amin, saudara. Kalau kita punya sehati, kita nggak, wah, Billy kurang ini, Yan kurang ini, terus kita gesekkan, kita nggak pernah selesai, oke? Amin. Kalau suami istri ribut terus, kita nggak bicara visi. Mari kita mengampuni satu sama lain. And let's talk about winning this world to Jesus. Amen. Then revival will come. Then the Spirit of God will come here mightily. Amen, saudara. Because kita mengerti kita ini siapa.